Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun, benang terurai dirajut-rajut. Saya tidak lagi berpantun, sudah diambil angkatan laut. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli tepung. Sudah lama saya tausiah, baru hari inilah saya bingung mau menghadap kemana ini. Jamaahnya ada di kiri, ada di kanan, ada di depan. Jadi biar supaya adil, biar mata saya tidak terganggu, nanti saya sampaikan dulu 7 poin ke kanan, 7 poin ke kiri. Di tengah nanti zikir dan doa. Oke? Boleh? Deal? Oke, mohon maaf dulu yang kiri dan tengah. Saya mau menghadap ke kanan. Mohon izin Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua PN. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari Purworejo pergi ke Tebo, bukan pantun. Itu perjalanan Mbah Tri. Beliau dari Purworejo ke Tebo. Pelajaran yang pertama, merantau. Apa pelajaran pertama? Orang kalau dia merantau, orang lain menjadi saudara. Tapi kalau di kampung sendiri, saudara menjadi musuh. Jangan bilang betul, salah. Orang kalau merantau, di perantauan dia membeli tanah. Tapi kalau di kampung sendiri, dia akan menjual. Enggak ada saya bilang begitu. Maka disuruh merantau. Apa kata Imam Syafi'i? Safir, merantaulah. Tajid iwadan amman tufariquhu. Di perantauan nanti kau akan jumpa saudara yang kau tinggalkan di kampung, akan kau dapati di perantauan. Dan anak-anak beliau semuanya juga merantau. Kalaupun ada yang di Tebo, sekolahnya juga dulu merantau. Cucunya merantau lagi, akan berangkat ke Kairo, Mesir. Dari sungai Batanghari ke sungai Nil. Merantau lagi ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, ke Nanjing. Bukan ke negeri Cina. Dulu disuruh kita ke negeri Cina, sekarang tak perlu karena Cinanya udah datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya waktu mau pergi merantau ke Mesir, kata emak saya, pergilah kau jauh, sejauh mata memandang. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Kalau mau anak ini berdiri di atas kaki sendiri. Ibu nanti kalau anaknya dapat beasiswa boleh merantau? Suaminya boleh merantau? Boleh. Orang merantau itu mencari kawan, bukan mencari
lawan. Dan Mbah Tri almarhum, beliau merantau tapi beliau tidak menjadi orang asing di tempat perantauannya. Mana buktinya? Beliau menjadi anggota lembaga adat Melayu. Rawa bukan sembarang rawa. Ini pantun. Rawa bukan sembarang rawa. Di tengahnya ada pokok kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa sudah jadi Melayu. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun sudah jadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ kita berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ini penting. Boleh untuk update status besok pagi. Berikutnya pelajaran yang ketujuh langsung. Pelajaran yang kedua, Mbah Tri lahir tahun 1942. Saat beliau merantau tahun 60-an, beliau sudah sarjana muda. Sarjana muda waktu itu bisa jadi pegawai, bisa jadi PNS. Beliau memilih jadi guru. Kenapa beliau tidak mau jadi pegawai? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Tahu kenapa Mbah Tri nggak mau jadi pegawai? Jangan tersinggung pegawai ya. Beliau tidak mau bohong. Beliau tidak mau anaknya makan haram. Makanya kalau sudah kadung jadi pegawai, jadi ASN, jangan bohong. Kalau anak makan halal, insya Allah jadi semua anaknya. Nih bukti. Jangan gara-gara ini keluar dari PNS. Cukup aku aja. Keluar dari PNS itu berat. Biar aku aja besti. Kalau jadi pegawai jujur, karena digaji dengan uang Pemda, Pemprov, Pemko, APBD dan APBN. Menjadi pelayan masyarakat. Betul? Ustadz Somad tuh kalau ceramah menyinggung perasaan saya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Seandainya dulu Mbah Tri jadi pegawai, dia menjadi pejabat, meninggal, selesai. Tapi ketika beliau memilih menjadi guru, murid-muridnya jadi polisi, jadi tentara, jadi ASN, jadi lurah, jadi camat. Kalau ada orang heran, kenapa banyak sekali kata sambutan? Karena murid dan keluarga beliau menghormati sebagai guru, maka gubernur datang menitipkan salam karena beliau sibuk dan diwakili oleh Bapak. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membuat jamur. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Diaminkan orang ini. Ini pantun ini simpan-simpan. Ada juga manfaatnya di 2029 nanti. Berikutnya yang ketiga, Mbah Tri anak-anaknya dikasih tanggung jawab. Disuruh ngasih makan ayam. Ayamnya 3000 ekor. Kasih makan ayam, jaga kandang ayam. Tengok mana ayam yang sakit. Sekarang banyak orang punya anak, anak bukan dikasih tanggung jawab, tapi dikasih Enggak ada saya ngomong. Ustadz Somad tolong ke rumah saya. Ada maulid? Enggak. Pengajian? Tidak. Tahlilan? Tidak. Maulidan? Tidak. Ada apa? Ruqyah. Kenapa ruqyah? Anak saya dari pagi, sore, malam menembak musuh yang tak mati-mati.
Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membelikan wifi 24 hours? Ibunya. Sekarang anaknya kecanduan, salah siapa? Salah ustaz. Kasih anak tanggung jawab. Babah, anak saya manggil saya babah. Babah mau pergi ke Jambi, kasih makan ikan. Saya ada kolam, isinya dulu ikan toman, ikan arwana. Berkelahi, saya gulai. Sekarang saya ganti ikan patin dengan ikan koi. Alhamdulillah damai. Saya ancam, kalau kalian berkelahi juga, gulai. Sami kasih makan ikan. Yang di akuarium kasih makan ikan. Tanggung jawab. Anak dari kecil dikasih tanggung jawab. Suruh tanam bunga, tanam pisang, suruh siram. Supaya apa? Dia bertanggung jawab. Kalau sampai tanaman ini mati, berarti dia gagal. Anak-anak dikasih tanggung jawab sejak kecil sampai besar. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua jadi anak-anak yang soleh. Apa pula somat? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang haus jangan khawatir, itu ada mobil pemadam. Berikutnya yang keempat, Mbah Tri, anaknya kalau malam tidak boleh makan sendirian, mesti makan bersama. Di absen. Nomor 1, nomor 2. Di sing nomor 1, 2, 3, 4, 5 makan bersama. Ditanya, bagaimana sekolah? Bagaimana ayam? Bagaimana tanggung jawab? Sekarang tidak lagi ada cerita antara anak dengan bapak. Ibunya sibuk drakor, bapaknya sibuk Manchester United, Liverpool. Anaknya sibuk menengok tuyul. Ini drone, lambaikan tangan ke drone. Agak-agak setengah jam lah. Udah drone, jangan ganggu lagi, pergi jauh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ibu, bapak nanti malam makan bersama, duduk sama anak sama istri. Siap? Tanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Insya Allah kita semua ke surga, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang tidak lagi ada duduk bersama. Dulu duduk bersama di depan TV, karena satu rumah TV-nya satu. Sekarang anak yang besar TV sendiri, bapak sama ibu dulu awalnya TV-nya satu, akhirnya berkelahi. Gara-gara bapaknya mau nonton bola, ibunya mau nonton film hantu. Berebut remote sampai jatuh talak satu. Ditanya sama hakim, kenapa berkelahi? Amerika berkelahi dengan Iran gara-gara minyak. Ini gara-gara TV. Akhirnya diputuskan beli TV 2. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tahu Bapak Ibu kepanasan, itu maka saya sampaikan di sini 7 dulu. Setelah itu nanti mau berlindung ke masjid, ke musola, ke SD Negeri 082, mau ke, asal jangan ke dekat helikopter. Berikutnya yang ke-5. Yang ke-5 adalah Mbah Tri tidak pernah makan di luar. Kalaupun dia diundang tahlilan, nasinya dibungkus dibawa pulang, karena makan yang paling indah bersama Ibu Hajah, perempuan yang setia seperti bunga mawar, Hajah Setiawati Wardani. Wardani bunga mawar, Setiawati perempuan yang setia.
Sekarang suami banyak dirusak gara-gara sepia. Mudah-mudahan suami ibu dijaga dari pelakor. Dari bunyi aminnya terdengar ada kecemasan tingkat tinggi. Apakah suami ibu sering makan di luar? Jangan jawab. Jangan jawab. Ustadz Somad ngomong begitu, Ustadz sendiri makan di luar. Aku jauh. Saya keluar rumah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin nanti baru pulang. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis saya makan di rumah. Saya kalau makan di luar nasinya sedikit. Tapi kalau di rumah bunga piringnya hilang. Di samping piring itu ada bunganya kan? Hilang. Ditanya saya sama istri saya. Katanya Ustadz kalau makan di mana-mana itu kata orang sedikit. Di rumah kenapa banyak? Karena ada kamu sayang. Mudah-mudahan dia nonton video ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang makan di rumah, nya di luar. Karena rumah di sini, WC-nya di luar. Sekarang makan di luar, nya akhirnya rumah hanya untuk tempat. Saya nggak ada ngomong begitu. Nggak apa-apa kita makan di luar, tapi istrinya diajak bersama. Ini yang diajak kawan. Betul bu? Betul kata mereka. Kalau sama kawan bukan main. Bro, ayo kita makan. Istri tak pernah diajak makan. Padahal kalau tiba sakit susah, yang merawat adalah istri. Jangan terlalu dekat dengan kawan sampai mengesampingkan keluarga. Kenapa? Karena kalau kita mati, kawan makan ayam. Paham? Bubur kacang hijau malam ketiga. Cakep. Kalau kita mati, orang makan bubur kacang hijau malam ketiga. Kalau kita terbaring di ruang ICU, orang tulisannya ICU kok. Kenapa bilang ICU? ICU itu bahasa kampung kami, ICU you don't see me. ICU aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare panjenenganipun? Sae sugih waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Lama aku menghafalnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan makan di rumah. Ibu pun kursus masak. Kursusnya di mana Pak Ustadz? YouTube.com. Jangan sampai tamu datang ke rumah bertanya, enak kali masakannya, kita pucat. Kenapa? Karena gulainya sayur gulai tunjuk. Gulai tunjuk namanya. Touch screen. Touch screen artinya nyenggol kaca rumah makan. Tapi kalau saya tengok dari senyuman masyarakat Tebo ini adalah orang-orang yang pandai memasak untuk. Nasinya sama, berasnya sama, minyaknya sama, kompornya sama, kualinya sama. Yang beda apa? Rasa. Kita ini makan pakai rasa atau pakai kenyang? Kalau cuman pakai kenyang, ayam pun makan. Tapi kalau pakai rasa, itulah yang membedakan kita dengan hewan. Contohnya mana? Kalau hewan kita suruh makan. Tapi kalau orang kita suruh begitu, pulang dia. Kenapa? Rasanya sudah sakit. Saya di atas tinggi, Bapak Ibu berada di bawah. Sakitkah perasaan Bapak Ibu? Kenapa tidak? Karena kita sudah bisa menjaga rasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad itu so hebat, dia tinggi di atas. Enggak lama bro. Ini saya tinggi di atas ini enggak lama.
Habis acara ini saya turun. Bapak Ibu yang mau naik ke atas, naiklah ke sini. Izinkan nanti Bapak Ibu keluarga Mbah Tri, izinkan mereka naiklah ke atas. Enggak ada apa-apanya di atas ini, malah gamang menengok ke bawah. Doakan supaya saya enggak jatuh. Kalau jatuh sakitnya enggak seberapa, malunya ini. Apalagi ini live semua, ini live. Masya Allah. Ada paket? Somat sepele. Berikutnya yang keenam, Mbah Tri dibawa ke Jawa oleh Kapolres. Kok bisa ada Kapolres bawa? Anaknya Kapolres. Sampai di sana disediakan kamar, disediakan makan, disediakan tempat adem, ayem, tentrem, nyaman, senang, kenyang, tenang, lenang. Tapi beliau mau Kenapa? Karena beliau tidak bisa masuk dalam penjara emas. Padahal di tempat anak sendiri. Istana beliau adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal anak sendiri. Ini orang bisa pergi nggak pulang-pulang. Siapa namanya? Bang Toib. Suami yang nggak pulang panggil dia Bang Toib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-7, Mbah Tri adalah orang yang doanya dikabulkan Allah SWT beserta Ibu Hajah Setiowati. Kalau dia ada hajat, kabul. Ustaz tahu kabul mana? Anaknya nomor 1 sukses, nomor 2 sukses, nomor 3 doktor, nomor 4 pejabat. Di darat polisi anaknya, di laut angkatan laut anaknya, di BUMD anaknya, kepala sekolah anaknya, di Kairo cucunya, di Cina cucunya. Kok kabul doanya? Di mana rahasianya? Ternyata kalau ada hajat dia puasa sunnah. Ibu kalau ada hajat pakai jurus Ibu Hajah Setiowati, banyak-banyak puasa sunnah. Apalagi kita sekarang sedang berada di bulan Juni, bulan Muharram, bulan bagus puasa, tanggalnya nggak usah nengok. Oh, kalau gitu Ustaz Somad ini sedang puasa, saya nggak puasa. Kenapa tadi Ustaz nggak ada makan, nggak ada minum? Ya saya malu, saya kan jaga image juga. Saya tengok Pak Gubernur nggak ngambil, saya tengok Pak Bupati nggak, ya saya segan lah. Nggak mungkin saya ngambil. Rupanya pas saya ceramah baru mereka ngambil. Bercanda. Kalau mau doa makbul pertama puasa. Banyak orang menyangka saya ini puasa. Ustaz Somad ini kayaknya amalnya puasa. Kenapa? Karena kurus. Enggak. Saya kurus ini bukan karena puasa, karena takbir. Saya sebanyak apapun makan tetap kurus. Enggak usah diet, enggak usah lari dari kenyataan. Yang penting sehat. Kalau ada orang ngejek, kenapa kamu besar? Sebesar apapun kita, Allah Maha Besar. Saya katakan ke istri saya, kau jangan tahan makan, kau jangan tahan minum, kau yang penting sehat. Hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan. Kurus kita dibilangnya susah penyakitan. Gemuk kita dibilangnya kita diabetes mellitus, asam urat, asam lambung. Makanya kalau ada orang ngomong macam-macam, siapkan bakwan. Untuk apa Pak Ustaz? Sumbatkan ke mulutnya. Siap? Siap pula lagi. Kenapa doanya makbul? Setelah puasa sunat
beliau membaca Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Setelah baca Yasin, puasa, berdoa, ya Allah, berkat surat Yasin yang kubaca ini, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi surati Yasin. Ustad, aku ora iso ngomong Arab, Pak Ustad. Ya wis, Arab nandi, Arab mlebu. Ngomong Jawa. Ya Allah, bi barokati surat Yasin iku aku Arab lungo. Saya mau sebutkan ajatnya apa. Boleh dibaca dalam hati, justru dalam hati, jangan kuat-kuat. Apalagi kalau di masjid didengar orang. Ya Allah, bi barokati surat Yasin aku Arab rabi meneh. Oh, ketahuan. Doa sama Allah. Ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Ini mau cepat marah aja. Ibu jangan marah-marah. Kan ada lagunya itu. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Mudah-mudahan semua kita mati husnul khotimah. Saudara yang dimuliakan Allah, kira-kira 7 pelajaran dari Mbah Tri dan Ibu Hajah Setiawati Wardani bisa diambil pelajaran yang 7 ini bisa? Bisa diamalkan? Ingat? Yang enggak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anakku ingat yang 7 tadi? Enggak ingat. Enggak apa-apa, yang penting kameranya menyala. Coba tengok Bu, hidup kameranya. Masya Allah, tabarakallah. Enggak ada kamera saya karena dipasang kamera di situ. Tapi insya Allah suaranya ada. 7 janji saya sudah terlaksana. Sudah sampai ya? Sesudah itu yang mau berlindung ke kantor kades, kantor camat, nggak apa-apa. Jadi saya tidak zolim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Somad itu enaknya ceramah di sana, nggak pernah ngelihat kami. Sudah kami ambil fotonya Pak Ustadz. Soto bukan sembarang soto. Soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto. Sudah foto cepat diupload. Boleh saya ke sana? Anda ibu bilang tidak, saya pergi juga. Mohon izin Bapak Ketua PN, Bapak Kajari, Bapak Kapolres. Ini yang hadir ini lengkap semua. Yang menangkap Bapak Kapolres sudah ada. Yang menuntut Bapak Kajari sudah ada. Yang memutuskan Bapak Pengadilan sudah ada. Jangan macam-macam. Izin. Masya Allah, Masya Allah. Keluarga inti. Masya Allah, tabarakallah. Di sini saya sampaikan 7 di sana, 7 di sini. Yang terhalang pohon pinang, nanti saya dalam beberapa 5 menit ke depan saya geser sedikit. Jadi nggak usah terlalu miring begini. Tadi di sana saya ngomong tentang amal-amal Mbah Tri beserta Ibunda Hajah Setiawati. Setelah beliau meninggal dunia, apakah hubungan kita putus? Tidak. Saya kalau ceramah seperti bertanya begitu, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Apakah hubungan kita putus dengan Mbah Tri? Tidak. Kita masih bisa nyambung dengan 7 amal. Amal yang pertama yang bisa nyambung ke Mbah Tri adalah doa. Tapi katanya doa yang nyambung itu cuma doa anak soleh Pak Ustadz. Saya lewat di kuburan, terus saya baca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doanya nyampe apa enggak nyampe? Emang pernah meninggal?
Saya lewat di kuburan di Madinah, pemakaman Baqi, orang Arab, bukan orang Indonesia, nggak ada hubungan nasab. Lalu saya ucapkan salam, assalamualaikum ya ala dialog minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doanya nyampe apa nggak nyampe? Sampai. Itu menunjukkan doa sampai bukan hanya dari anak yang soleh. Kita semua nanti mendoakan Mbah Tri beserta Ibunda di akhir majelis waktu di tengah. Mudah-mudahan doa kita ini nyambung lagi insya Allah. Amin. Makanya kalau lewat di makam jangan diam saja. Lewat di makam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Wakeh tenan. Ada doa yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok pendek Pak Ustadz? Itu namanya doa efisiensi. Yang kedua, apa yang sampai untuk Mbah Tri dan Ibunda? Yang sampai adalah zikir. Zikirnya yang paling afdal, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jenenge apa? Tahlil. Makanya kalau ada orang meninggal disebut dengan tahlilan, karena isinya tahlil. Nanti anak ibu nanya, mama, ya dari mana tadi? Tahlilan. Kok disebut tahlilan? Jangan banyak nanya, nanya Yahudi. Kenapa disebut tahlilan? Karena di dalamnya ada tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, semuanya sampai untuk orang meninggal dunia. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi membelah pelepah kurma lalu ditusukkan ke makam, ternyata pelepah kurma bertasbih. Pelepah kelapa bertasbih. Pelepah pinang bertasbih. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah dipinang nggak dapat-dapat, dirayu-rayu dibawa lari. Jangan, itu zaman dulu. Sekarang nggak usah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa, yang kedua zikir, yang ketiga baca Quran. Yang paling bagus satu khatam Al-Quran 30 juz, cucunya ke Mesir, tamat Gontor Ponorogo, pesantren 1 abad 1926. Sekarang 2026. Sekarang berangkat ke Mesir. Kita doakan urusan mudah, pulang menjadi ulama besar. Sehatam Quran paling bagus. Nek ora iso baca Quran sehatam piye Pak Ustad? Baca hatinya Al-Quran. Yasin. Yasin itu hatinya Quran. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Ora iso baca Yasin, yang nggak bisa baca Yasin, baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Sing ora iso baca Fatihah, Qul hu, An-Nas, jurus terakhir paling pendek, setiap ingat baca untuk almarhum Mbah Tri dan Ibunda Al-Fatihah itu jurus terakhir. Nek ora iso baca Al-Fatihah, pateni ae. Baca Al-Fatihah pun nggak mau. Murid-muridnya yang diajar dulu, yang disekolahkan dulu, yang diberikan manfaat kebermanfaatan untuk umat dulu. Jadi yang pertama yang paling bagus doa, yang nomor 2 zikir, yang ketiga baca Quran, yang keempat sodakoh, yang keempat somat katanya. Yang keempat adalah sodakoh. Makanya kalau tamunya ragu untuk makan, ketika tahlilan banyak tamu yang nggak mau makan. Pas ditanya, ibu nggak makan? Enggak. Bapak? Enggak. Kenapa nggak mau? Mau dibawa pulang.
Saya nggak mau makan Pak Ustadz karena takut ini harta warisan yang belum dibagi. Takut makan haram. Ini harta anak yatim. Maka mesti ada kata sambutan dari anaknya. Bapak ibu saudaraku sekalian, ini bukan harta warisan, ini bukan harta anak yatim, ini adalah sedekah dari anak-anaknya. Bapak ibu semua jangan ragu. Nah, jadi perlu ada kata sambutan. Yang nggak bisa ngasih makanan, ngasih air minum. Karena sahabat Nabi Sa'ad namanya. Siapa jenenge? Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Yang paling afdal suqyal ma, ngasih air minum, buatkan sumur bor. Nanti bapak ibu pergi ke pondok pesantren, datang nanya, di Tebo ada pondok pesantren? Datang ke pesantren, nanya, mana kamar mandinya, mana toiletnya, mana asramanya, mana? Mau bantu pak? Enggak, nanya aja. Santrinya 1000, toiletnya 3. Bayangkan itu, bisa keluar dalam celana. Bantu, air sumur bor diminum, wudhu, mandi, maka mengalir kepada orang tua kita. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih hidup, anak-anaknya berbakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, ini ada 4 amal. Berikutnya amal yang kelima. Amal yang kelima adalah kurban. Ustadz Somad tahun ini berkurban. Ya, saya berkurban. Berapa ekor sapi? 1. Atas nama berapa orang? 7. Abdul Somad, Fatimah Zahra, Hazik, Sami, Sadim, ayah saya almarhum, emak saya almarhumah. Emak saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Saya ini yatim piatu. Yang mau bersedekah, sedekah. Kemarin waktu hari raya kurban, 1 sapi 7 orang, yang hidup 5, yang 2 untuk yang meninggal. Mana dalilnya? Dalilnya waktunya Nabi nyembelih kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad ada yang sudah meninggal. Maka berkurban. Yang kemarin belum berkurban jangan berkecil hati. Insya Allah tahun depan kita buat kurban, insya Allah. Amin. Saya kirim kurban ke kampung. Istri saya nanya, dikirim kemana? Ke sana. Di tempat kita sudah ada sapi kurban. Belum. Terus kita makan apa? Iwa asin. Kita udah tiap hari makan daging. Ada orang yang payah makan daging. Kirim, saya bilang. Terus kita gimana? Ya nggak tahu. Apa yang terjadi? Datang sapi limosin, beratnya 1 ton. 2 dari Jakarta, 2 dari Riau, dikirim oleh Bapak Wimboko, anak Batri. 15 ekor berdatangan dibalas Allah. Pas dibungkus semuanya dapat 2.500 bungkus. Satu bungkusnya 2 kilo. Bagi jiran, tetangga, sahabat. Allah yang akan membalas perbuatan kita. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Yakin. Waktu Ustadz ngirim 1 di rumah belum ada itu, Ustadz yakin. Ya, yakin gak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua. Berikutnya yang keenam. Yang keenam, doa, zikir, baca Quran, sedekah, kurban. Sekarang yang keenam. Saya masih ingat. Terus tadi Ustaz kok nanya, saya ngetes jamaah. Kalau jamaah jawab, itu berarti masih respon. Tapi kalau dia udah nunjuk, terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat pulang. Berarti dia mau sholat Jumat. Yang keenam adalah, yang sampai itu adalah ilmu yang dulu diajarkan.
Berapa banyak murid-murid Mbah Tri, tapi Mbah Tri itu kan ngajarnya fisika, kimia, matematika. Muridnya jadi kepala desa, desanya jadi makmur, muridnya jadi bupati, mengeluarkan perda peraturan daerah. Walaupun mengajar umum, tapi kalau bermanfaat untuk umat, mengalir sampai hari kiamat. Asal jangan itu dulu ngajar Pak Ustadz. Ngajar apa? Pelet. Ngajar pelet pun pahalanya ngalir. Pelet ayam sama pelet lele. Yang nggak boleh itu melet, sudah nggak ada lagi. Karena sekarang perempuan udah nggak mempan pakai pelet. Yang mempan pakai pelet Jepang, Suzuki, Toyota. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini diamalkan masyarakat sehingga nanti mengalir untuk saya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tadi saya mulai tausiah 9:30. Sekarang 10:30 kurang 10. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Kalau saya ceramah yang fokus ibu-ibu, biasa. Kalau saya ceramah yang dengar bapak-bapak, biasa. Tapi saya ceramah 50 menit, ada anak-anak tetap fokus. Luar biasa, hanya ada di Tebo. Masya Allah. Kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Anakku masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 3, kelas 2. Yang satu nggak bisa jawab karena kameranya hidup. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari fitnah akhir zaman. Yang ketujuh yang mengalir adalah haji garis miring umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya biasanya kalau sedang umroh itu berdesak-desakan sama orang Afrika yang tinggi seperti tiang listrik. Tapi pas saya umroh itu nyantai. Di samping Ka'bah saya nyantai jalan. Rupanya dikawal 10 orang polisi. Polisi ngawal. Karena Polda Riau memberikan 10 penghargaan polisi berangkat umroh. Dan semuanya mengelilingi saya. Oh, saya kayak pejabat waktu itu. Ada berdesak-desakan. Bersama Pak Wimboko, anak Mbah Tri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umroh yang sudah kita laksanakan untuk diri sendiri, laksanakan umroh sekali lagi untuk orang tua. Caranya, labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Labbaik Allahumma umroh, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Ustadz Somad pergi umroh itu setahun berapa kali? 2 kali. Musim panas Agustus, musim dingin Januari. Terus ini Agustus ini berangkat Agustus ini bersama dengan Khairul Umam Travel. Daftarkan segera untuk masyarakat Jambi ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Baitullah kami pun tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu dari Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah. Potong rambut. Ustadz Somad itu ustadz tapi rambutnya kok ini nanti mau dipotong Agustus. Makanya saya nggak pangkas. Kenapa nggak pangkas sekarang? Kalau pangkas sekarang kan pendek. Ya rugi, masa 10 rial nanti dia motong pendek. Ini bagus panjang. Ini bukan tuh gaya-gayaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi kami yang nggak bisa umroh ini gimana Pak Ustadz? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari.
Sholat sunat isyraq 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. 4 syaratnya. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usollinya Pak Ustadz? Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, lillahi ta'ala. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum melaksanakan besok hari Sabtu Ahad libur insya Allah. Yang nggak mau melaksanakan inna 7 di sana, 7 di sini. Saya sangka tadi duluan di sana karena kepanasan jamaahnya pulang, ternyata masih bertahan. Luar biasa masyarakat Tebo, Rimbo, Bujang, luar biasa. Hanya Allah yang membalas. Ustadz Abdul Somad yang ceramah, yang gambarnya sama dengan Mbah Tri dan Ibunda. Anak-anak yo cilik kabeh. Gambar saya dibuat besar bersama Mbah Tri, padahal yang paling besar pahalanya yang masang tenda. Orang jadi nggak kepanasan. Yang besar pahalanya yang masang son, karena kalau son ini mati, orang Rimbo Bujang Tebo ini perempuannya pakai jilbab kabeh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya ceramah, di Tebo sound system pun pakai jilbab. Luar biasa. Bukan cuma orang pakai jilbab, sound system. Jilbabnya ada lagunya, jilbab jilbab putih. Nah, itulah dia. Kiri 7, kanan 7. Janji saya sudah tersampaikan ya. Adil kan? Jangan ada dusta di antara kita. Berikutnya yang saya ke tengah, mohon maaf, tokoh masyarakat, keluarga inti. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya buah sudah mulai habis. Saya mohon maaf membelakangi Bapak Ibu. Usahakan habis subuh baca ini, habis maghrib baca ini. Habis subuh awal siang, habis maghrib awal malam. Yang dibaca itu 10. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Pertama, istighfar. Kedua, al-fatihah. Ketiga, kulhu. Keempat, al-falak. Kelima, an-nas. Keenam, awal al-baqarah. Ketujuh, ayat kursi. Kedelapan, akhir al-baqarah. Kelima, tahlil. Keenam, solawat dan doa. 10. Bisa diingat? Bisa insya Allah. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. Saya ngorai so kuat, dalam hati aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu 'hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afdaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Yang ke-10 selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jalaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil kami kepada almarhum Mbah Tri Suwandono beserta Ibu Nda almarhumah Hajah Setiawati Wardani wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina almarhumah ayah kami, ibu kami, guru kami, orang-orang soleh yang sudah berbuat baik untuk kami wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampunkan segala silap salah dosa mereka ya Allah, balas segala kebaikan mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikan balasan kepada saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak keturunan kami menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kabupaten Tebo, jadikanlah Provinsi Jambi, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bisalihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majelis yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat di bulan Muharram, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Selama 1 jam ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kepanasan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.